Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengunjungi Pondok Pesantren Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo di Situbondo Senin 9 Januari 2023. Kedatangan Mahfud disambut langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo, Kiai Ahmad Azaim Ibrahimi. Kedatangan Mahfud MD untuk memberikan kuliah umum kepada santri-santri dari Universitas Ibrahimi. Kuliah umum itu mengangkat tema ngaji konstitusi yang membahas hukum antara idealitas dan realitas. Dalam paparannya, Menko Polhukam menyinggung orang yang sering membenturkan hukum nasional dan hukum Islam. Padahal hukum-hukum nasional salah satunya bersumber dari hukum Islam dan semua prinsip-prinsip hukum nasional sudah lama ada di hukum Islam. Begini, orang yang sering membenturkan hukum Islam dengan hukum nasional itu sebenarnya tidak mengerti bahwa asas-asas hukum Islam dan hukum nasional itu sebenarnya sumbernya sama. Terkadang orang itu alergi terhadap hukum Islam seakan-akan bertentangan dengan hukum nasional. Padahal salah satu sumber hukum nasional itu ya hukum Islam, salah satu sumber. Nah, dan Islam itu bisa menafasi seluruh perundang-undangan nasional tanpa harus mengubah ideologi negara, karena ideologi negara itu bisa diisi dengan nafas-nafas keagamaan yang kemudian disepakati oleh seluruh bangsa untuk menjadi aturan-aturan hukum. Misalnya undang-undang perkawinan, itu kan dasarnya kan hukum Islam, bahwa perkawinan sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Itu kan Islam yang kemudian dinasionalkan, diterima oleh semua agama lain, definisi seperti itu. Lalu ada kompilasi hukum Islam, ya, yang dulu bentuknya impres. Itu juga sekarang menjadi hukum nasional di dalam sengketa-sengketa keperdataan keluarga Islam atau sengketa antar golongan hukum, itu bisa juga berbagai asas. Jadi begini, pembagian hukum nasional ke depan itu harus banyak diwarnai nafas-nafas keagamaan agar hukum itu lebih manusiawi dan lebih tauhidi, lebih ilahiyah gitu. Sehingga ketentraman di dalam hidup negara itu juga bukan hanya tunduk pada aturan, tetapi tunduk pada moral keagamaan. Agama apapun ya harus memberi warna terhadap kehidupan nasional. Tujuan dari kegiatan ini Pak? Ya aja, saya kan kuliah umum aja karena saya dosen, kemudian dulu sering ke sini. Saya tuh sejak mahasiswa sering ke sini sejak tahun 81. Zamannya Kiai Asad Syamsul Arifin masih sehat sampai Muktamar dan sebagainya. Saya sering ke sini sampai sekarang. Terus di sini ada Ma'had Ali ya. Harapan ke depannya Pak? Hah? Harapan ke depan? Ya mudah-mudahan pesantren ini memberi warna lebih bagus, lebih banyak terhadap kehidupan kita berbangsa dan negara. Apa nih yang dari pesantren? Iya, bangsa ini adalah milik kita bersama. Oleh sebab itu semua warga negara, semua kelompok-kelompok masyarakat itu boleh menyampaikan aspirasi apapun, menyatakan sikap apapun boleh, tetapi tetap dalam kerangka keutuhan ideologi dan keutuhan teritori serta kebersatuan kita sebagai bangsa. Dan pesantren itu bisa memberi sumbangan banyak terhadap kebersatuan bangsa ini, karena dulu bangsa ini berdiri juga didorong, dibangun bersama-sama, pesantren dan yang lain-lain kan gitu, sudah ikut membangun. Kedepannya juga harus begitu agar bangsa ini aman dan tentram, tidak dimasuki oleh trans ideologi yang bisa merusak bangsa dan negara. Kita sudah punya ideologi Pancasila yang adaptif dan kompatibel dengan kehidupan pesantren. Maka pesantren makin maju kan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa dan negara kita itu juga memang sangat menghargai dan dihargai oleh pesantren. Sehingga pesantrennya maju, negaranya maju. Menutup kuliahnya, Mahfud berpesan agar santri-santri muda makin lebih baik berperan dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Acara kuliah umum itu juga dihadiri oleh Forkopimda dan Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama setempat.